Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang taksonomi. Namun di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Fitriana Maria Amul Bisendro dengan NPM 33210080. Saya dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Khususnya Pendidikan Biologi. Langsung saja kita masuk pada materinya, teman-teman. Taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein yang bertanda untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan. Di mana taksonomi yang lebih banyak bersifat lebih umum serta taksonomi yang lebih rendah bersifat spesifik. Taksonomi dalam biologi, taksonomi juga merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Sistem yang digunakan adalah penamaan dengan dua sebutan yang dikenal sebagai tata nama binomial ataupun binomial nomenklatur. Sedangkan taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan, contohnya pemberian penamaan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, serta penamaan tumbuhan. Ilmu ini merupakan cabang dari taksonomi. Klasifikasi taksonomi yang pertama, klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Yang kedua, sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi berbeda-beda, tergantung orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan pengklasifikasian itu. Yang ketiga, takson yang terdapat pada tingkat takson atau kategori yang lebih rendah mempunyai kesamaan sifat lebih banyak daripada takson yang terdapat pada tingkat takson atau kategori di atasnya. 4. Perbedaan di antara istilah takson dengan kategori yaitu istilah takson yang ditekankan adalah pengertian unit atau kelompok yang manapun, sedangkan istilah kategori yang ditekankan adalah tingkat atau kedudukan golongan dalam suatu hierarki tertentu. Yang kelima, dalam taksonomi tumbuhan, istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu nama takson sekaligus menunjukkan pula tingkat takson. Yang keenam, ada 3 sistem klasifikasi dalam taksonomi. Tumbuhan yaitu sistem klasifikasi buatan atau sistem klasifikasi alam, sistem klasifikasi filogenetik. Yang ketujuh, berdasarkan sejarah perkembangan, ketiga sistem klasifikasi tersebut dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode sistem habitus, yang kedua periode sistem numerik, yang ketiga periode sistem alam, dan keempat periode sistem filogenetik. Berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi 7, yaitu kingdom. Yang pertama kingdom, yang kedua divisi, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, dan kelima famili, yang keenam genus, ketujuh spesies. Berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama kingdom. Kingdom adalah suatu tingkatan atau taksonomi makhluk hidup yang paling atas atau yang paling tinggi dalam suatu tingkatan takson makhluk hidup. Contoh kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, Monera, dan kingdom Fungi. Yang kedua divisi. Divisi atau filo merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk takson hewan. Yang ketiga, kelas. Kelas adalah suatu tingkatan atau taksonomi takson dalam klasifikasi ilmiah hewan dan tumbuhan dalam biologi. Tingkat ini
berada di bawah filum dan di atas ordo. Yang keempat, ordo. Ordo adalah suatu tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili dalam tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Yang kelima, famili. Famili adalah suatu takson yang berada di antara ordo dan genus, merupakan taksonomi yang di dalamnya terdiri atas beberapa genus yang secara filogenetis terpisah dari famili lainnya. Yang keenam, genus. Genus adalah salah satu pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara hierarki tingkatnya di atas spesies tetapi lebih rendah daripada famili. Yang ketujuh, spesies. Spesies adalah suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup populasi yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya sehingga menghasilkan keturunan yang steril. Dalam Plant Kingdom, divisi yang paling penting adalah yang pertama Tylopithecus, yang kedua Bryopithecus, yang ketiga Pteropithecus, dan keempat Spermatopithecus. Taksonomi tumbuhan rendah Cryptogamae atau tumbuhan spora. Tahun 1880 diperkenalkan suatu sistem yang membagi Cryptogamae menjadi Tylophyta, Bryophyta, Pteriodophyta. Ciri-ciri sel yang pertama, sel telah berinti tetapi belum berdiferensiasi atau belum punya berkas pengangkut. Yang kedua, sporagia dan gametagianya belum diselubungi oleh dinding sel. Yang ketiga, Tylophyta atau tumbuhan talus terdiri dari dua anak kelas, algae dan fungi, dibedakan dari Bryophyta dan Pteriodophyta berdasarkan pada struktur alat penghasil spora dan gamet serta perkembangan zigotnya. Divisi Chlorophyta, ciri-ciri. Yang pertama pigmen. Pigmen klorofil A dan B, xanthofil dan karoten klorofil terdapat dalam jumlah yang banyak sehingga ganggang ini berwarna hijau. Yang kedua, hasil fotosintesis berupa amilum dan tersimpan dalam kloroplas. Yang ketiga, kloroplas berjumlah satu atau lebih berbentuk mangkuk, bintang, lensa, bulat, pita, spiral. Yang keempat, sel mempunyai 2 atau 4 flagela sama panjang. Yang kelima, dinding sel mengandung selulosa. Yang keenam, perkembangbiakan seksual dengan zoospora dan seksual. Tempat hidup sebagian besar merupakan algae air tawar, terdapat pula di tanah atau di dinding tembok yang lembab, di atas batang pohon, dan dapat pula sebagai epifil atau pada permukaan daun. Divisi Pterophyta, ciri-ciri. Yang pertama, tubuh selalu berupa talus yang multiseluler yang berbentuk filamen, lembaran atau menyerupai semak pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter, terutama jenis-jenis yang hidup di lautan daerah beriklim dingin. Yang kedua, bersel banyak dan berwarna pirang. Yang ketiga, chromatophora mengandung klorofil, karotin, dan xanthofil, ficosantin. Tempat hidup sebagian besar hidup di laut, hanya ada beberapa jenis saja yang hidup di air tawar. Divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Ciri-ciri yang pertama, sel yang mempunyai dinding yang terdiri dari selulose. Yang kedua, pigmen klorofil. Yang ketiga, cadangan makanan berupa tepung fluoride. Tempat hidupnya laut yang dalam. Divisi Chiropsophyta,
Ciri-cirinya bersifat uniseluler, yang kedua selnya berinti, yang ketiga sebagian besar bersifat autotrof, tempat hidup air tawar dan air laut. Jamur candawan atau ciri-cirinya yang pertama tidak berklorofil, yang kedua tubuhnya mempunyai benang hifa, yang ketiga perkembangbiakan secara vegetatif, yang keempat hidup secara heterotrof sebagai saprofit dan parasit, yang kelima jarang hidup di air, kebanyakan di daratan. Oke teman-teman, mungkin ini saja materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.